Senam ya, senam, stretching atau yang lain-lain. angkat beban yang ringan-ringan seperti Iya, itu ya dok asal ya. jangan angkat beban kehidupan aja. Masya Allah. Berat itu nanti Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat sehat kanal YouTube Perguruan Islam Darussalam dimanapun berada, baik yang berada di wilayah Bekasi, sekitar Bekasi maupun dimanapun berada. Selamat bergabung di kanal YouTube kami. Kali ini kita dalam acara podcast Mutiara Ramadan Perguruan Islam Darussalam yang akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, yaitu Dr. Agus, membahas tentang manfaat puasa dari sisi kedokteran dan bagaimana tips menjaga kesehatan selama bulan puasa. Nah, pada hari ini senang sekali saya Ina Risniati sebagai host akan mengawal acara ini hingga selesai kurang lebih selama 40 menit ke depan. Alhamdulillah nih di depan saya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Agus Supriyatna. Halo dok, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah Bina, sehat ya kita ya. Ya alhamdulillah. Sore ini puasa ya dok, masih aman ya dok? Alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah masih Insyaallah. aman, insya Insyaallah sehat Allah. ya. Iya, baik nih dok. Berkaitan dengan kesehatan ya, tema kita kali ini kita ingin tahu, kita ingin membahas tentang seberapa penting sih kita menjaga kesehatan di bulan puasa. Jadi sangat penting ya kita menjaga kesehatan di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini sebagai umat muslim ya, kita diwajibkan berpuasa. Nah, dalam berpuasa ini kita harus penting sekali menjaga kesehatan, terutama yang mungkin ya, yang sudah ada gejala-gejala penyakit menahun seperti darah tinggi, terus kencing manis, kolesterol, dan yang lain-lain. Itu kita sangat penting sekali untuk menjaga stamina maupun kondisi tubuh kita selama bulan puasa ini. Nah, Baik dok, sebelum kita kupas lebih jauh lagi, kita belum perkenalan diri nih dok. iya, Dokter ya. ini siapa? Oke, kita perkenalan dulu. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Agus Supriyatna. Sekarang berpraktek di Klinik Jaka Mulia yang beralamat di Cikuni Raya, RT 02 RT 01 Jaka Mulia, Bekasi Selatan. Mungkin nanti bisa mampir ya Wina ya. Oh, ke klinik ya. siap. Sekalian promosi Wina kan. Oke, boleh. Dan Dr. Agus ini merupakan salah satu orang tua murid dari siswa kita yang sekolah di SD Islam Darussalam Cikuni. Baik nih dok, kembali ke pokok bahasan kita ya tentang seberapa penting kita harus menjaga kesehatan di bulan puasa ini. Dok, menurut dokter sendiri apa saja manfaat medis yang sudah terbukti secara ilmiah dari melakukan puasa ini? Ya, jadi gini Mbak ya, puasa ini kita kan pada intinya menahan lapar dan haus ya. Jadi kita berubah secara pola makan maupun metabolisme tubuh kita ya. Ini sangat bermanfaat sekali dalam dunia medis atau kedokteran, terutama beberapa organ yang berpengaruh ya dalam puasa ini. Seperti pertama lambung. Pertama lambung, yang kedua pankreas, yang ketiga hati, yang keempat usus, dan juga kantung empedu. Itu secara metabolisme yang mempengaruhi proses saluran cerna. Karena biasanya puasa ini kan berhubungan dengan saluran cerna ya. Iya. Berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan minuman. Nah, organ-organ tersebutlah yang berkaitan dengan metabolisme selama bulan puasa. Gitu. Adapun dari lambung sendiri kita bahas ya. Puasa ini sangat bermanfaat sekali untuk penderita yang MAH ya, atau asam lambung, di mana pada saat puasa lambung kita ini produksi dari asam lambungnya menurun. Menurun karena makanan dan minuman tidak ada yang masuk dong. Jadi produksi asam lambung menurun sehingga menurunkan resiko terjadinya sakit lambung atau sakit MAH. Asam lambungnya naik ya? Iya, asam lambung naik. Nah, kalau apalagi kita selama puasa kan menahan cemilan dan lain-lain ya, seperti coklat, makan makanan yang pedas, santan, minuman yang manis-manis dan bersoda kan gitu. Iya. Terus
Selanjutnya mungkin lari ke pankreas. Di mana pankreas ini adalah organ yang memproduksi namanya insulin, hormon insulin. Mungkin pernah dengar ya, Iya. Wina ya. Hormon insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas di mana fungsinya dia sebagai penetral gula dalam darah, bahasanya sebagai kunci. Misalkan kita makan, makan nasi atau apa, jadi hormon insulin ini fungsinya untuk menetralkan, jadi tidak numpuk di pembuluh darah. Terus yang ini fungsi hati, di mana fungsi hati juga dalam puasa itu fungsi hatinya menjadi lebih baik, perlu makan hati makin berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi dirubah dari glikogen ke glukosa. Kita makan nih Wina ya, kita makan, apapun yang kita cerna itu akan menjadi glukosa. Oke. Glukosa berlebih akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot. Oke. Ya, dalam keadaan puasa, otomatis kita makannya kurang dong. Jadi otomatis yang dikeluarkan itu cadangan tabungan kita tuh. Oke, kulkas yang ada di kulkas badan Di kita ya. kulkas kita ya, tabungan lah ya, tabungan kita dikeluarin tuh. Dimana dikeluarin ini sangat bermanfaat dong untuk perlemakan hati dan perlemakan dari pembesaran dari hati ini ya. Terus sama kantung empedu, di mana kantung empedu ketika puasa akan berkurang mengeluarkan enzim-enzim. Terus usus juga akan beristirahat ya, usus halus dan usus besar. Itu dari segi medis ya sedikit untuk gimana kita puasa ya, mana organ-organ kita ini sedang beristirahat lah, diistirahatkan selama mungkin 11 bulan kita puasa, iya makan ya. terus, hajar terus kan. Hajar terus. Wah, pagi nasi uduk, lontong sayur, mantap itu Bu ya. Mantap banget. Siangnya kita hajar lagi rendang, nasi ini ya. Malamnya hajar lagi sate atau martabak segala macam tuh. Itu yang bikin sebenarnya kerja dari organ kita itu agak berat. Oke, baik Dok. Mengingat dengan beberapa organ penting tadi, saya sedikit tertarik dengan bagian apa tadi pankreas ya, bahwa di pankreas itu ada hormon insulin yang mengatur kadar gula darah kita ketika berpuasa. Otomatis ketika kita menahan lapar terjadi penurunan glukosa atau seperti apa itu Dok? Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau pankreas ini kan fungsinya mengeluarkan namanya hormon insulin yang tadi saya bilang untuk menetralkan makanan. Ya, kalau misalkan kita mungkin ya, kalau puasa itu pasti terjadi sedikit hipoglikemi ya, di mana hipoglikemi ini adalah penurunan kadar gula darah, di mana normalnya kalau kita tidak dalam keadaan puasa itu antara 90 sampai 140. Itu normalnya ya? Normal, tapi kalau dalam puasa biasanya ya di bawah 110, 80 sampai 110. Nah, di mana kalau kadar di bawah itu biasanya kita namanya hipoglikemi. Gejalanya biasanya ya Pusing. salah satu pusing, terus keluar keringat dingin, kadang lemas, bahkan juga yang lebih ini mungkin pingsan ya. Iya. Nah, itu biasanya yang disebabkan oleh terjadinya hipoglikemi atau kekurangan kadar gula darah. Nah, gejala seperti itu kemungkinan tidak bermasalah ya Dok, atau hanya reaksi kaget saja karena kita ada peralihan yang biasanya makan kemudian kita harus menahan. Sehingga timbul reaksi-reaksi seperti itu, adanya keliengan. Nah, itu tidak apa-apa ya Dok ya? Ya sebenarnya gini, kita kan harus memahami tubuh kita sendiri ya. Sebenarnya puasa ini kan kalau kita sahur dan berbukanya secara bagus ya, nutrisinya cukup, itu tidak akan terjadinya hipoglikemi, kecuali mungkin kita pagi olahraga, siang olahraga, atau terlalu stres berlebih. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya hipoglikemi. Nah, kalau udah seperti itu ya nggak bisa kita puasa kan, sebaiknya dibatalkan. Iya, harus tahu diri intinya. Iya, harus mengenali bahasa tubuh kita sendiri. Kita yang bisa ngukur tubuh kita. Wah, ini kita udah nggak kuat nih. Nah, udah langsung lah nyari teh manis hangat ya. Masya Allah. Sangat seru sekali ya. Lanjut Dok, lalu bagaimana puasa? Tadi kan sudah dibahas bahwa puasa dapat mempengaruhi sistem metabolisme tubuh kita. Nah, lalu ada nggak sih manfaat puasa yang kaitannya dengan kesehatan mental kita? Nah, itu sangat ada ya. Jadi gini, kita puasa kan bukan hanya menahan lapar dan haus ya, Bu Ina ya, juga menahan emosi. Betul. Harus lebih sabar,
ya kan, harus lebih legowo kalau orang Jawa bilang ya, harus lebih intinya menahan diri lah. Nah, di mana kalau kita dalam puasa ini kan lebih sabar dong, Iya. harus lebih sabar. Di mana kalau kita sabar, terus kita berpikir positif, dibawa enjoy, nah, maka otak ini akan menstimulus hormon, namanya hormon endorfin, Bu Ina. Endorfin. Nah, hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan, Bu Ina. Masya Jadi Allah. gini, apalagi nih maaf ya, biasanya paling stres tuh emak-emak sekarang Bu Ina, nah bulan puasa. Apalagi anak yang kecil-kecil ya, pengalaman pribadi di rumah ya. Iya, oke. Kebetulan saya masih kecil-kecil. Iya. Jadi ya, biasanya mama ini lebih cenderung stresnya lebih tinggi loh dibanding bapak-bapak nih. Karena ada anak yang pengen makan ini, yang rewel, wah itu nanti moodnya meningkat, akhirnya apa namanya hormon endorfin itu tidak terbentuk kan. Iya. Nah, itu salah satunya yang bikin stres. Nah, tadi hormon endorfin ini adalah hormon yang kita hormon bahagia, Mengeluarkan bahagia. ya mengeluarkan kebahagiaan. Nah, itulah yang bikin. Nah, kalau udah kita bahagia, otomatis semua enak kan. Sistem imun kita juga menambah. Jadi sistem imun adalah sistem kekebalan tubuh. Kalau kita kekebalan tubuh meningkat kan, kita fit, enak ya. Nah, itulah hormon endorfin. Jadi mental ini sangat berpengaruh sekali dalam berpuasa ya. Iya, oke. Kesehatan mental. Kesehatan Heeh, mental sangat berpengaruh dan ya, lalu Dok yang ingin saya tanyakan juga tadi sudah dibahas tentang apa memperbaiki sel-sel tubuh sesuai mhm, dengan fungsinya masing-masing, mhm, kemudian juga menjaga kestabilan emosi ya dari mhm, sisi mentalnya. iya, Nah, lalu Dok untuk masalah detoksifikasi tubuh nih iya, gimana nih? iya. Ya, jadi detoksifikasi itu adalah membuang sel-sel racun, membuang sel-sel yang tidak berguna lagi Mhm. bagi tubuh kita atau sel-sel sampah lah. Heeh. Jadi gini, dalam puasa, ketika kita puasa itu di atas 8 jam ya, maka akan terbentuk namanya autofagi. Nah, mungkin Nah, bisa dijelaskan nih kepada pemirsa yang di rumah autofagi, ada yang iya, belum tahu apa iya. maksudnya? Ya, jadi gini, autofagi itu adalah proses di mana sel kita, sel bayi kita membunuh atau memakan sel yang sudah tidak berguna dan sel-sel jahat. Di mana bahasanya dia bulldosernya sel lah. Oke. Sampah-sampah yang ada di sel-sel kita itu Mhm, akan dimakan, mhm. dan akan didaur ulang menjadi sel-sel yang lebih bermanfaat. Jadi sebetulnya mungkin gini ya Dok, bahwa tubuh kita ini pintar, tubuh kita itu bisa memperbaiki sendiri, menjadi dokter bagi tubuh kita sendiri, begitu maksudnya ya Dok ya? Ya, betul sekali Bu Ina. Jadi namanya autofagi. Auto itu kan otomatis ya, fagi itu Mhm, makan. Jadi intinya memakan diri kita sendiri, oke, tapi dalam hal positif. dalam hal Di positif. mana dari autofagi atau ini bisa mencegah ya, pertama kita penuaan dini, terus mencegah terbentuknya sel-sel kanker, Mhm, regenerasi sel-sel kita yang sudah rusak menjadi lebih baik, ya kan? Nah, itulah fungsi dari apa namanya autofagi yang tadi. Mungkin ada juga penelitian ya dari profesor dari Jepang, Yoshinori, ya Yoshi oh apa? Osami ya? Kusami ya, maaf maaf. Itu pada tahun 16 kalau tidak 2016 salah, ya, ya, dia memperoleh Nobel tentang dia meneliti tentang meneliti, tentang autofagi ini. Sebenarnya autofagi ini dia lebih maksimal sih biasanya di 16 jam puasa. Tapi kalau kita puasa berturut-turut selama bulan Ramadan itu autofagi akan lebih meningkat ya, mhm. sehingga terjadi tadi apa tuh membuang sel-sel yang mati, yang rusak atau mencegah sel-sel kanker sehingga regenerasi sel lebih terbentuk. Iya itu dari sisi, syariat Islam ya sudah diatur sedemikian rupa Iya, bahwa tubuh manusia itu ya memang fitrahnya kita doyan makan ya Dok ya, jadi memang iya. harus ada momen yang supaya kita ini dibersihkan kembali. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala kan sudah menciptakan manusia sesempurna mungkin ya. Gimana Betul, kita menjaganya aja sebenarnya, iya. menjaga kesehatan tubuh. Dan kalau kita kaitkan dengan tren saat ini kan sekarang nih sedang musim IF nih Dok nih, Iya, intermittent fasting fasting ya, ya, lagi seperti itu musim ya? ya intermittent fasting kan ya itu sekarang lagi tren ya. Mhm, Salah satunya untuk pertama menurunkan berat badan, yang kedua tadi detoksifikasi ya, yang paling apa, yang mungkin orang, oh intermittent itu fungsi utamanya salah satunya itu. mhm. Heeh, di mana detox yang tadi sudah saya jelaskan, terus yang kedua di mana kalau misalkan yang tadi saya bilang pada interfasting itu, IF itu pasti kita akan menurun berat badan, kalau benar ya.
tata Yang caranya ya, Teh. yang menggunakan cadangan makanan dari tubuh kita Betul, itu yang ya? tadi yang saya bilang, Mhm, ketika kita makan berlebih ya, otomatis dari glukosa dirubah menjadi glikogen, di heeh, mana glikogen ini disimpan dalam hati dan otot. oke, Tetapi ketika kita puasa, otomatis kan nggak ada yang masuk nih. mhm Tubuh kita butuh energi dong. mhm, Nah, energi dari mana kita hasilkan? Itu dari cadangan tadi, yang dari tersimpan di tabungan hati tadi, tabungan di hati dan di dan otot. di otot. Sehingga terjadilah penurunan dari lemak, terutama lemak-lemak sentral seperti di perut ya, di paha, atau di Artinya kita nggak harus takut untuk berpuasa karena masih menyimpan cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita sendiri ya, Dok, ya? iya, jadi beberapa penelitian, jadi puasa itu emang namanya prolong puasa ya, Mhm fasting, prolong fasting itu kita maksimal di 48 jam. mhm. Karena kalau udah 48 jam biasanya juga kita bisa terjadi dehidrasi dan lain-lain kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, itu nanti juga ada kaitannya Mhm, dengan yang ingin saya tanyakan, betul. terkait masalah dehidrasi. Tapi sebelum ke sana nih, Dok, ya, Mhm, bahwa tadi sudah dijelaskan, berbagai manfaat puasa mhm, dilihat dari sisi kesehatan dan sangat luar biasa Islam sendiri sudah mengatur itu semua. Kita betul. ada puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian ada puasa puasa sunnah lainnya Mhm, seperti puasa Daud ya, Dok, ya, iya, yang selang 1 hari, puasa Senin Kamis. Nah, itu luar biasa sekali dan mhm, kalau kita bisa menjalankannya itu betul. akan membuat badan kita menjadi lebih sehat. Iya, Oke. Nah, insyaallah. Dok, nah tadi kan, normalnya tubuh manusia itu mampu untuk melakukan puasa maksimal sampai 48 jam. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih ya, dan, dengan syarat tidak terjadi dehidrasi. Sih, Nah, ya. untuk mengatasi dehidrasi ini nih Dok, Iya, terutama bagi anak kecil yang susah sekali kita mhm, ajak, supaya asupan minumnya itu tercukupi. iya. Bagaimana nih Dok tipsnya? Jadi gini, untuk kebutuhan cairan ya, Mhm supaya tidak terjadi dehidrasi, pada keadaan puasa sebenarnya, bagusnya itu rumusnya ketika kita buka puasa itu minum air putih dulu ya, mhm. itu 2 gelas, terus setelah itu kita mungkin melaksanakan sebelum sholat tarawih 2 gelas, terus setelah sholat tarawih 2 gelas, Jadi terus polanya 2 2 2 2 ada gitu ya juga Dok yang ya? 2 4 2 di mana 2-nya buka puasa. Mhm Heeh, 4-nya tadi, sebelum tarawih dan pulang tarawih ya, mhm. atau sebelum tidur ya. 2-nya lagi itu ketika kita sahur. Oke. Heeh, sedangkan pada orang dewasa itu kan sebenarnya kebutuhan kita itu sekitar 2 liter ya kurang lebih Iya, ya, 2 liter, cairan. Emang, ada juga beberapa yang apa, beberapa teori mengatakan 8 kali minum, segelas-segelas tapi dibagi. Mungkin kalau itu terlalu banyak kadang-kadang kita namanya malam ya, kita juga tidur kadang lupa. Cuma sebaiknya tadi minimal 2 4 2 tadi. 2 4 2. Mhm, Ya ini lebih sederhana sih kalau menurut saya betul, ya. ya itu Jadi kan tergantung kita gimana ngambil simpelnya, berapa sih kita kebutuhan cairan ya betul. untuk apa, selama puasa supaya kita tidak terjadi dehidrasi. Iya, Rumusnya sih ada beberapa yang tadi 2 4 2 atau dua 2 dua 2 dua 2 2. itu Oke, minimal lah ya, lebih iya. boleh. Sangat menarik sekali ya. Nanti mau Iya, diingatkan lagi buat heeh, anak-anak kita. Karena memang, terutama untuk anak saya sendiri ya, itu mhm, agak sulit nih. iya, sama lah, anak saya juga gitu. Ya cuman gimana kita caranya ya merayu lah. Jadi jangan sekali banyak mungkin minum ya, sedikit apa, setengah gelas, setengah tapi sering gitu. Iya, sedikit tapi sering. Sering, Insya Allah betul, tercukupi, betul, asupan heeh, cairan mhm, kita dalam 1 hari minimal 18 ya, Dok, ya. Baik, Dok, ini mungkin yang paling sering banyak ditanyakan ya mhm, oleh kita umumnya iya, tentang apakah, aman bagi para penderita penyakit khusus untuk tetap menjalankan puasa? iya, jadi gini, pada penyakit-penyakit kronis seperti darah tinggi ya atau hipertensi maupun kencing manis Mhm, atau diabetes solusinya itu mellitus harus ya. bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi gini, untuk sebenarnya pada penyakit ini kalau kita, makannya teratur, nutrisinya seimbang, dia sangat bagus untuk menekan kadar gula darah. Kadar gula Heeh, darahnya ya? terutama untuk kita ngebahas diabetes ya. Mhm, Di mana kan kita mungkin yang nggak puasa kita banyak ngemil, mmm, makan ya di siang hari gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan puasa sebenarnya harusnya ya kadar gulanya lebih terkontrol, harusnya, harusnya. mhm. Tapi dengan catatan ya itu harus, nutrisinya seimbang, makannya juga harus jaga. Jangan puasa bukannya teh manis 2 gelas.
ya kan? Mm-mm. Atau kolak, atau apa namanya, kue yang manis-manis. Nah, itu ya sama Over aja, kalori over jadinya. kalori kan? Ya Heeh. itu, ya sifat kita itu kan suka kalap nih dok. Itu manusiawi ya. Ya baik dokter Agus, saya ingin bertanya kembali nih. Kalau melihat dokter ini walaupun sedang berpuasa tapi sangat fit banget ya. Apa nih rahasianya nih? Rahasianya ya sebenarnya gini, kalau kita puasa ya kita harus menjaga kesehatan kita Mm-mm, sendiri ya. mm-mm, Pertama ya pola makan harus bagus, nutrisinya harus seimbang. mm-mm. Pertama ketika kita buka puasa, terus yang kedua ketika kita sahur, terus istirahat tidur yang cukup, ya mungkin ada juga olahraganya sedikit ketika mau menjelang buka puasa, gitu. Mm-mm. Sebenarnya harus dijaga itu, terus cairan tadi yang penting, kita memperhatikan jangan sampai kita dehidrasi, walaupun kita mungkin paginya ada aktivitas bekerja dan lain-lain gitu. Oke, jadi Hmm, pokok paling penting adalah asupan nutrisi, heeh, istirahat yang cukup, heeh, dan berolahraga olahraga, sesuai kemampuan tentunya ya dok ya. betul. Jadi orang kita sesuai dengan ya ngukur diri sendiri lah. Jangan maksain kita pagi-pagi olahraga ya udah. Nah, Dehidrasi apalagi siangnya. oke dok, tipsnya nih dok, bagaimana menjaga energi supaya tetap stabil Hmm. ketika menjalankan ibadah puasa. Ya pertama kita gizi seimbang ya. Mungkin dalam gizi ini makan lah ya, makannya seimbang. Pertama kita perhatikan kan karbohidrat kita penting ya. Terus yang kedua protein, Mm-mm. yang ketiga mungkin yang serat-serat ya. Contoh karbohidrat kita tetap harus mengkonsumsi ya umumnya di kita nasi ya. Nasi, oke. Kalau di kita kan nasi lah. Terus yang kedua protein ya kita contohnya ayam, Mm-mm. daging sapi, Ikan ya, ikan, telur kan, tempe tahu juga ya dari ada nabatinya ya dok nabati, ya. terus serat ya yang kita dapatkan itu biasanya pasti dari sayur-sayuran dan Mm-mm. buah-buahan. Ya, sebagai asupan vitamin ya dok ya. Ya, vitamin dan mineralnya kan Mm-mm. terdapat dari situ. Mm-mm. Ya, cuman gimana caranya pola masaknya aja. Ya, Nah, kita makan ayam diopor berlebih, ya kan daging, maaf di rendang atau apa namanya telur di pedes-pedesin, balado atau segala macam terlalu pedas kan itu malah bukannya ini ya, kan, malah ngeganggu. memicu asam lambung Salah jadi naik, satunya salah itu satunya. dan memicu kolesterol juga kan, Betul ya. gorengan berminyak. Iya, oke. Tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana menjaga supaya energi tetap Mhm, stabil. Nah, kadang kita juga suka ini dok, kalau sudah terlalu aktif itu suka nggak sadar nih pengen berkegiatan terus nih kan. mhm. Nah, bagaimana cara untuk menghindari kelelahan berlebih nih selama bulan puasa? Ya, tadi, kalau untuk kelelahan itu pertama kita yang pasti tidurnya ya, tidur kita harus cukup. Idealnya sih sebenarnya kita tidur malam 7 sampai 8 jam, Idealnya. idealnya, tapi kayaknya sulit ya, Mhm, sulit. Kita tidur mungkin sekarang bisa di atas jam 10 atau ini ya. Pertama untuk, menjaga energi pertama kita tidur harus cukup, tadi nutrisi seimbang, terus yang ketiga kita cairan harus masuk, sama ya itu olahraga. istirahat yang baik nih dok, kan ada semacam anjuran ya bahwa Mhm, tidur di bulan puasa itu termasuk ibadah. Nah, tapi yang baik nih dari sisi kesehatan nih, Dok, baiknya itu kapan untuk kita bisa beristirahat? Karena ya jujur aja ya, kadang kita kalau sudah makan sahur nih kan bawaannya ngantuk ya, Dok, ya, ya, dan mhm. pengennya itu rebahan, ketiduran gitu kan. Ya, sebenarnya kan kita tidur idealnya sih ya, bagusnya di bawah jam 10. Mungkin Mmm, kita bangun ya kalau puasa jam setengah 4 atau jam 4 lah ya. Nah, mhm, kita itu harus cukup. Dimana kalau kita tidur cukup otomatis kita punya cadangan untuk energi ya. Terus untuk makannya sahur itu sebaiknya di akhir-akhir mau menjelang imsak lah ya bagusnya. mhm, mhm. Dan waktu sahur ini kita juga bagusnya mengkonsumsi makanan yang agak berat Mmm, seperti mhm, tadi nasi, ayam, daging, ya, sayur dan buah-buahan. Nah, yang penting tuh itu tadi, Bu Ina, ketika kita mhm. habis sahur, biasanya tuh mata ngantuk ya. Nah, Iya, itu godaannya tuh, Bu Ina, tuh kan berat tuh. Ya, karena susah menjaga tuh, kadang ya itu ah, ya agak susah ya. Ya, iya, tapi kita usahakan, sebenarnya kita kalau habis makan itu biasanya 3 jam jangan langsung tidur. Karena kalau oke. langsung tidur itu setelah makan, biasanya terjadi ya penimbunan lemak kan. Nah, bagusnya sih langsung mungkin ya beraktivitas lah intinya. Tidak boleh Digerakin, iya, 3 jam nggak boleh setelah mager. makan baru mungkin bisa ini.
Nah, untuk gitu. berolahraga sendiri nih Dok, Hmm, waktunya hmm. apakah masih dikategorikan baik jika dilakukan menjelang buka puasa? Ya, beberapa penelitian sih emang olahraga pada bulan puasa bagusnya dilakukan menjelang buka puasa ya. Oke, Mungkin ya kira-kira mungkin jam setengah lima ke atas lah. Ini mhm. jangan jauh-jauh dari buka puasa ya. Iya Takutnya iya kalau iya. kita olahraga berlebih malah nanti kita dehidrasi atau ya hilang keseimbangan kan. Mhm Tapi kalau udah mendekati kan ya kita tinggal makan dan minum aja. mhm. Itu sih. Tetap olahraga dianjurkan, mungkin olahraga jangan yang terlalu berat lah, olahraga yang ringan-ringan saja. Jangan yang terlalu banyak memakan energi karena kita juga kan udah cadangan energi udah melemah nih. Iya. Udah mulai lowbat. Nah, gimana caranya ya kita olahraga seperti senam-senam, Seperti apa nih Dok? Oh ya, senam ya, senam, stretching atau yang lain. angkat beban yang ringan-ringan seperti Ya, itu ya Dok asal ya? jangan angkat beban kehidupan aja. Masya Allah. Berat itu nanti, Mbak. Siap siap siap. Bercanda-bercanda. Iya, ini sangat Ya. menarik sekali perbincangan kita hari ini, Heeh. pemirsa Mutiara Ramadan Perguruan Islam Darussalam dimanapun berada. Kami masih dalam program podcast Mutiara Heeh. Ramadan. Senang sekali nih dok. Dok, masih ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, masih banyak, Mbak. Masih banyak Oke. ini pertanyaan-pertanyaan titipan. Heeh. Apakah ada makanan dan kebiasaan yang sebaiknya dihindari ketika kita menjalankan puasa? Ya, pertama makanan ya. Mm, Pertama makanan itu kan kita begitu buka puasa, bagusnya kita pertama air putih tadi kita 2 gelas, Oke, terus disunahkan tadi memakan kurma ya, iya, kurma ya 3, biasa 3 ya sunahnya ya, ganjil ya. ganjil. Seperti kata Pak Ustadz ya, Kata kata barusan Pak Ustadz Baban itu harus 3. harusnya. Heeh. Nah, setelah itu mungkin kita bisa melakukan sholat maghrib ya, setelah itu baru kita makan yang agak Berat. berat ya, Nah, untuk ya seperti tadi makan nasi dan lain-lain, gitu. Iya, siap. Mhm. Jadi terus ya habis itu kita tadi minum yang cukup, terus walaupun makan yang dihindari ya, Iya, pertama makanan minuman pertama ya minuman-minuman yang terlalu manis, tinggi gula. tinggi gula, kadar gula itu hindarin, terus minuman yang bersoda Mhm, atau yang itu ya, yang mengandung soda sehingga meningkatkan nanti malah kita bikin asam lambung kita meningkat. oke. Untuk makanan olahan mungkin ya seperti kurangin gorengan, ya Aduh, gimana itu dong? itu yang susah ya. Menantang sekali. Godaannya sih kalau sore emang gorengan sambal kacang nih, Mbak. Iya, itu paling nikmat ya. Terus ya makan-makan yang berlemak ya, kayak santan apa dikurangin. Dikurangin, Heeh, oke. karena itu kadang-kadang kita bikin tadi lambung nggak enak, akhirnya kalau udah lambung kena kan kita nggak enak semua ya. Mhm mhm, Heeh, perut terasa nggak enak, badan juga kurang fit, akhirnya kemana-mana. Jadi puasa kita jadi ya kurang maksimal, itu. mhm. Kemudian Dok, apakah perlu juga kita ada tambahan suplemen nih supaya Mhm. semakin fit? Sebenarnya sih kalau kita gizinya seimbang, nggak perlu ya, Cukup ya? cukup sih sebenarnya. Heeh, Cuman ya kalau emang kita merasa, oh perlu ini nih misalkan mengkonsumsi vitamin untuk imunitas, iya, untuk daya tahan tubuh ya boleh-boleh saja. boleh-boleh aja Sebenarnya ya? kalau kita dengan pola makan atau gizi seimbang, istirahat cukup, minum cukup ya, itu sebenarnya tidak perlu kalau menurut saya ya. Iya Makanya itu tadi pola hidup, pola makan yang sehat itu aja yang perlu diperhatikan. iya, baik Dokter. Mmm, Ini tidak terasa, bincang-bincang kita sangat menarik sekali, mhm, tapi karena kita terbatas waktu nih betul, Dok, masih banyak yang ingin saya tanyakan juga dan mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin berkenalan ataupun berkonsultasi langsung boleh menghubungi Dokter Agus Supriyatna ini yang berpraktik di Klinik Jaka Mulia iya ya, Dok, betul ya? Bu Ina, iya. Iya. Baik, Dok, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa kita semuanya? Ya mungkin closing statement dari saya, di bulan puasa ini adalah bulan penuh hikmah dan penuh rahmat ya, di mana kita menjalankan ibadah puasa kalau sehat kan sebulan penuh. Yang perlu kita jaga pola makan kita, istirahat kita, terus yang kedua minum kita cukup, terus yang, ini juga kita harus memperhatikan tadi mental kita ya. Mhm. Mental kita, kita harus menahan rasa sabar ya, rasa emosi. Nah, itu yang Emosi, akan menimbulkan tadi, apa namanya, kegembiraan dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga endorfin ya, Dok? namanya hormon endorfin, sehingga kita kalau
melaksanakan puasa bahagia, ceria, insya Allah daya tahan tubuh kita meningkat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Puasa kita alamin. jadi maksimal dalam menjalankan ibadah dan melakukan hal-hal yang positif. Itu aja. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya, sangat luar biasa telah Mhm, sharing bersama kami di mhm, sini. Kita telah berbincang mengenai manfaat puasa dilihat dari sisi kesehatan dan juga dokter sudah memberikan banyak tips yang mhm, sangat luar biasa bagaimana menjaga supaya puasa kita tetap stabil. iya. Baik, saya Ina Risniati selaku host di acara podcast Mutiara Ramadan Perguruan Islam Darussalam mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sekali lagi untuk Dokter Agus Oke, terima kasih sama-sama Bu juga. Ina, terima kasih juga. Sampai Mudah-mudahan ketemu. Mhm. mudah-mudahan bermanfaat ya, Insya baik Allah bermanfaat, sangat buat bermanfaat saya sekali. dan buat semuanya insyaallah, mudah-mudahan. Iya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilapan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya Iya, pribadi, dan kita tutup dengan doa bersama, dengan hamdalah bersama ya, Dok, iya, ya. heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.